Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Tugas Perawat Robotik di Ruangan Operasi Urologi. Saya sendiri Hardiana Ningsih sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Edo, Enita, Farhan, dan Venta. Baiklah, yang pertama akan dipaparkan oleh Enita. Kepada Enita, saya persilahkan. Tugas perawat robotik di ruang operasi urologi. Saat ini dunia keperawatan semakin berkembang. Perawat dianggap sebagai salah satu profesi kesehatan yang harus dilibatkan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan baik di dunia maupun di Indonesia. Salah satu tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah pemerataan pelayanan kesehatan ke seluruh daerah di Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi informasi merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan meningkatkan jangkauan pelayanan keperawatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat di daerah yang terpencil dan jauh. Salah satu teknologi keperawatan yang terus berkembang adalah telehealth, nursing, dan perawat robotik. Next, Ning Si. Ruang operasi urologi, operasi atau pembedahan. Pembedahan atau operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh. Pada umumnya dilakukan dengan membuat sayatan pada bagian tubuh yang akan ditangani. Lalu dilakukan tindakan perbaikan dan diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Pembedahan dilakukan untuk mendiagnosa atau mengobati suatu penyakit, cedera, atau cacat, serta mengobati kondisi yang sulit atau tidak mungkin disembuhkan hanya dengan obat-obatan sederhana. Lanjut. Ada 3 faktor penting yang terkait dalam pembedahan, yaitu penyakit pasien, jenis pembedahan, dan pasien itu sendiri. Dari ketiga faktor tersebut, tindakan pembedahan adalah hal yang baik atau benar. Bagi pasien sendiri, pembedahan adalah hal yang paling mengerikan yang pernah mereka alami. Mengingat hal tersebut di atas, sangatlah penting untuk melibatkan pasien dalam setiap langkah-langkah preoperatif. Lanjut. Tindakan pembedahan atau operasi dilakukan dengan berbagai indikasi, diantaranya adalah diagnostik, biopsi atau laparotomi, eksploitasi, kuratif, eksisi tumor atau pengangkatan apendiksi yang mengalami inflamasi, reparatif, memperbaiki luka multipel, rekonstruksif atau kosmetik, mamoplasti atau bedah plastik, paliatif seperti menghilangkan nyeri atau memperbaiki masalah. Contoh, pemasangan selang gastromi yang dipasang untuk mengkompensasi terhadap ketidakmampuan menelan makanan. Lanjut. Menurut urgensi dilakukan tindakan pembedahan, maka tindakan pembedahan dapat diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan, antara lain kedaruratan atau emergensi. Pasien membutuhkan perhatian segera, gangguan mungkin mengancam jiwa. Indikasi dilakukan pembedahan tanpa ditunda, misal pendarahan hebat, obstruksi kandung kemih atau usus, fraktur tulang tengkorak, luka tembak atau tusuk, luka bakar sangat luas. Urgen. Pasien membutuhkan perhatian segera. Pembedahan dapat dilakukan dalam 24-30 jam. Misal, infeksi kandung kemih akut, batu ginjal, atau batu pada uretra. Diperlukan pasien harus menjalani pembedahan. Pembedahan dapat direncanakan dalam beberapa minggu atau bulan. Efektif, pasien harus dioperasi ketika diperlukan. Indikasi pembedahan, bila tidak dilakukan pembedahan maka tidak terlalu membahayakan. Misal, perbaikan sesar, hernia sederhana, perbaikan vaginal. Pilihan keputusan tentang dilakukannya pembedahan diserahkan sepenuhnya kepada pasien. Indikasi pembedahan merupakan pilihan pribadi dan biasanya terkait dengan estetika, misal bedah kosmetik. Lanjut.
Sedangkan menurut faktor resikonya, operasi dapat diklasifikasikan sebagai besar atau kecil, tergantung pada keseriusan dari penyakit. Maka bagian tubuh yang terkena, kerumitan pengoperasian, dan waktu pemulihan yang diharapkan. Operasi kecil adalah operasi yang paling sering dilakukan di rawat jalan dan dapat pulang di hari yang sama. Operasi ini sedikit menimbulkan komplikasi. Operasi besar adalah operasi yang penetrates dan eksposes semua rongga badan, termasuk tengkorak, termasuk pembedahan tulang atau kerusakan signifikan dari anatomis atau fungsi valve. Operasi besar meliputi pembedahan kepala, leher, dada, dan perut. Pemulihan dapat dalam waktu panjang dan dapat melibatkan perawatan intensif dalam beberapa hari di rumah sakit. Pembedahan ini memiliki resiko komplikasi yang lebih tinggi setelah pembedahan. Pengertian urologi. Urologi adalah ilmu kedokteran dengan ruang lingkup medis dan bedah yang berfokus pada perawatan penyakit saluran kemih, baik pada pria maupun wanita. Urologi berhubungan langsung dengan semua masalah yang terjadi pada beberapa organ ginjal, ureter, kantung kemih, uretra, kelenjar adrenal, serta sistem reproduksi pria meliputi testis, epididymis, prostat, penis, vas deferens, dan vesika seminalis. Sebab sistem kemih berkaitan erat dengan sistem reproduksi, maka penyakit yang terjadi pada salah satu sistem tersebut akan berdampak langsung pada keduanya. Hal ini disebut juga dengan kondisi genitourinary. Cakupan penyakit yang termasuk dalam urologi antara lain infeksi saluran kemih, hiperplasia prostat, kanker prostat, batu ginjal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edo Wilson. Jenis-jenis penyakit urologi. Saluran kemih adalah bagian dari organ yang berkaitan dengan urologi. Saluran ini berfungsi mengeluarkan urin dan terdiri dari ginjal, ureter, dan kantung kemih. Berikut ini beberapa penyakit dan kondisi yang berkaitan dengan urologi yang perlu Anda ketahui. Penyakit ginjal adalah bagian dari masalah yang berkaitan dengan urologi. Ginjal merupakan dua organ berbentuk kacang yang berfungsi menyaring cairan dan limbah dari darah. Organ berukuran sekepalan tangan. Ini nantinya akan memproduksi urin. Apabila seseorang mengalami sakit ginjal, artinya organ tersebut rusak dan tidak dapat menyaring darah sebagaimana mestinya. Ada resiko lebih besar terkena gangguan ginjal jika menderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Next. Gangguan pada prostat. Penyakit saluran kemih yang berkaitan dengan urologi juga meliputi penyakit prostat. Prostat adalah kelenjar yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria, yaitu memproduksi sperma. Organ ini terletak di bawah kantung kemih, membungkus saluran tempat keluarnya urin dan sperma. Prostat umumnya berukuran sebesar kacang kenari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ukurannya dapat membesar. Jika ukurannya prostat terlalu besar, hal ini dapat menyebabkan sejumlah penyakit yang memengaruhi saluran kemih dan kehidupan seksual pria, yaitu 1. Prostatitis, 2. Pembesaran prostat jinak, 3. Kanker prostat. Next. Penyakit urologi lainnya. 1. Ureterokel, 2. Proteinuria, 3. Struktur ureter, 4. Penyempitan ureter, 5. Infeksi saluran kemih, 6. Hemuturia. Penyebab masalah urologi. Berikut ini adalah beberapa penyebab paling umum dari masalah urologi. Infeksi seperti infeksi saluran kemih dapat terjadi pada pria, meskipun umumnya lebih sering pada kalangan wanita.
Mikroorganisme berbahaya seperti bakteri dapat masuk ke dalam tubuh melalui anus hingga menyerang ureter, sehingga sangat menyakitkan untuk buang air kecil. Meskipun ISK mudah untuk diobati, ketika dibiarkan ISK dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk shock septik yang menyebabkan kegagalan organ dan kematian. Obstruksi ginjal misalnya dapat membentuk batu yang dapat menghalangi aliran urin ke kantung kemih. Penghalang ini juga dapat muncul pada vas deferens dan prostat. Faktor gaya hidup. Obesitas saat ini adalah salah satu ancaman terbesar dari penyakit ginjal kronis. PGK biasanya berhubungan dengan tekanan darah tinggi dan diabetes, yang juga terkait dengan obesitas. Keturunan. Penyakit ginjal polikistis adalah kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya beberapa kantung berisi cairan pada ginjal. Kantung ini dapat bertambah banyak dan tumbuh besar. Kantung ini juga dapat menembus sehingga menyebabkan pendarahan parah dan nyeri saat buang air kecil. Gejala umum penyakit urologi. Berikut ini beberapa gejala penyakit urologi untuk menunjukkan ada perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis urologi. Kedua, kencing berdarah. Ketiga, sakit saat buang air kecil. Keempat, frekuensi buang air kecil bertambah. Kelima, sering buang air kecil. Keenam, aliran air kencing lemah. Ketujuh, sulit menahan kencing. 8, nyeri pada pinggang dan perut bawah. 9, kantung kemih terasa penuh. 10, perubahan warna dan bau urin. 11, mual dan muntah. 12, hipotensi. Next. Cara mengobati urologi. Pada dasarnya penyakit pada sistem perkemihan memiliki pilihan pengobatan yang cukup bervariasi. Namun perawatan masalah yang berkaitan dengan saluran kemih ini dilakukan sesuai dengan jenis penyakitnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter. Jika gejala yang tidak alami berhubungan dengan penyakit urologi, dokter akan merujuk Anda ke spesialis urologi. Setelah itu, dokter akan bertanya seputar riwayat penyakit dan melakukan beberapa tes pemeriksaan untuk mendiagnosa penyakit Anda. Termasuk tes urin, berikut ini adalah beberapa pilihan pengobatan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sistem perkemihan. 1. Laser prostatektomi. 2. Terapi ISWL. 3. Obat-obatan seperti antibiotik. 4. Bedah atau operasi pengangkatan batu dan tumor. 5. Radiasi dan kemoterapi. 6. Transplantasi ginjal bagi mereka yang mengalami gagal ginjal. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan Zaki. Cegah penyakit urologi. Sistem kemih manusia adalah sistem yang cukup kompleks kerana terdiri atas berbagai katup, pipa, dan pompa. Jika salah satu dari organ tersebut mengalami masalah, penyakit urologi seperti kerusakan ginjal tidak dapat dihindari. Berikut ini beberapa tips mencegah penyakit urologi lewat gaya hidup yang lebih sehat. Penuhi kebutuhan cairan dengan minum minimal 8 gelas per hari. Mulai berhenti merokok dan kurangi minuman beralkohol. Batasi asupan garam dan kafein dalam sehari. Jaga berat badan tetap sehat dan ideal.
Perkuat otot daerah penggul dengan senam Kegel. Ajarkan anak buang air kecil sebelum tidur. Jangan biasakan menahan kencing. Bersihkan vagina sehabis buang air kecil dari depan ke belakang untuk para wanita. Minum jus cranberry yang membantu mencegah ISK. Next. Pengertian robotik sugar. Robotik sugar adalah bentuk dari pengembangan teknologi kedokteran bedah yang menggunakan sistem robot untuk membantu prosedur pembedah. Walaupun bersifat robotik yang dilengkapi komputer, sistem ini tidak dapat mengambil keputusan sendiri dalam pembedahan. Jadi dokter ahli masih berperan dalam tindakan operasi. Meningkat kasus bedah dengan berbagai kasus telah memicu peningkatan penelitian robotik medis. Next. Jurnal Robotic Studies 2003 merangkum beberapa peran robotik bedah mata dan THT. Operasi mata dan THT membentuk sensitivitas yang sangat kompleks yang dimanipulasi dengan membatasi jumlah kerja manusia. Misalnya pada operasi membentukkan prosedur yang sulit untuk mengatasi keterbatasan dan menghindari risiko yang besar pada pelaksanaan pembedahan. Maka dikembangkanlah sistem robotika. Next. Bedah saraf dengan menggunakan gambar dipandu dengan teknik optik yang melekat pada tenggorokan dan tetap terpasang selama operasi. Hubungan antara prime dan les diamati pada salah satu gambar yang dapat memadu ahli bedah untuk menetapkan instrumen dalam otak, pencernaan dan operasi kolektal. Prosedur pembedahan pada sistem gastrointestinal sebagai besar dibantu oleh robot. Operasi urologi. Urologi adalah salah satu spesialisasi bedah yang menggunakan robot. Bahkan dengan menggunakan robot dapat memberi petunjuk kepada dokter tentang kondisi pasien. Jantung dan bedah toraks. Pada operasi jantung yang membutuhkan bedah toraks, robot bekerja minimal karena memerlukan ketekasan dan keterampilan untuk melakukan bedah toraks. Kerja robot mengikuti epikardium, melakukan suntikan intermedial di bawah kendali langsung oleh ahli bedah yang menghambat terjadinya lebih lanjut. Next. Pengertian robot perawat. Robot perawat atau robot nurse adalah robot yang di awalnya diciptakan untuk membantu manajemen asuhan keperawatan di nurse home. Perawat atau robot nurse saat ini telah berkembang pesat, bahkan sudah didesain untuk bisa berinteraksi dengan manusia dengan spesial sting, misalnya lansia atau pasien dengan kelumpuhan. Next. Model robot nurse dan fungsinya. Secara garis besar robot nurse terbagi menjadi 3. Asus robot. Sebagai besar dia sebagai robot yang membantu orang dengan keterbatasan fisik melalui interaksi fisik. Contoh dari AR antara lain adalah Wellcar robot dan alat bantu gerak yang lain. Robot companion, manipulation, dan robot education. Socially inter-robot adalah robot yang mempunyai beberapa pola interaksi. Istilah SER digunakan untuk membedakan fungsi interaksi dengan robot yang dioperasikan secara jarak jauh oleh manusia pada robot dengan sistem human robot interaction. SER memiliki semacam pola interaksi sendiri melalui suara dan gestur yang mereka gunakan. SAR
adalah gabungan dari bentuk AR dan SIR. SAR adalah robot yang menyediakan bentuk pada user, tetapi bentuk tersebut spesifik bisa didapatkan apabila terjadi infeksi sosial antara SAR dan user. SAR hampir sama dengan SIR. Bedanya SIR bertujuan untuk mengembangkan interaksi yang dekat dan efektif seperti hubungan pertemanan antara robot dan user. Sedangkan SAR bertujuan membina hubungan yang dekat dan efektif untuk pemberian bantuan dan pencapaian progres yang pada masa penyembuhan, rehabilitas, dan pembelajaran. Next. Maaf Farhan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Enita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Enita. Penggunaan robot perawat dalam asuhan keperawatan. Penggunaan robot perawat dalam asuhan keperawatan telah dikaji oleh beberapa peneliti dengan hasil beragam, seperti yang sudah dibahas dalam latar belakang bahwa robot nurse pertama kali diciptakan karena adanya peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka pertumbuhan penduduk yang menyebabkan para lansia menjadi kesepian dan depresi. Lanjut. Penerap robot nurse di Indonesia. Sistem komputerisasi teknologi medis lewat bedah robotik telah membantu para dokter untuk memberikan pengobatan semaksimal mungkin kepada pasiennya. Di Indonesia, teknologi bedah robotik ini hanya dimiliki sedikit rumah sakit, dan Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta salah satunya. Sejak dirintis pada 2012, sudah lebih dari 400 tindakan bedah robotik yang sukses dilakukan di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Next, lanjut. Operasi dengan menggunakan robotik tidak selalu efektif. Operasi dengan bantuan robot mekanis jauh lebih mahal daripada operasi invasif minimal lainnya, namun tidak memperbaiki hasil pembedahan untuk kasus tumor ginjal dan kanker dubur. Meningkatnya prosedur operasi dengan menggunakan robot yang mahal sebagai pengganti operasi laparoskopi tanpa memastikan keuntungan bagi pasien adalah masalah yang tidak hanya terjadi pada bidang urologi, tetapi juga pada keseluruhan bidang bedah. Lanjut. Keuntungan utama dari robotik surgery. Sayatan yang lebih kecil mengurangi kehilangan darah, waktu penyembuhan lebih cepat, mempersingkat lama rawat pasca operasi, angka kesakitan lebih rendah, dan kepuasan terhadap hasil operasi lebih tinggi. Lanjut. Kekurangan dari robot perawat. Masih tingginya harga dari setiap satu set perangkat mesin robotik surgery menjadi penyebab utama sulitnya rumah sakit untuk menyediakan pilihan fasilitas operasi ini. Biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan robotik surgery bervariasi tergantung pada tingkat keparahan penyakit, namun umumnya rata-rata biaya yang dikeluarkan adalah sekitar 100 juta sampai 150 juta. Lanjut. Robot versus perawat. Pengguna robot perawat akan memberikan dampak yang sangat besar pada dunia keperawatan, antara lain apabila terjadi pergeseran fungsi perawat oleh tenaga perawat. Maaf kepada Kak Kendi, bisa di-unmute terlebih dahulu. Siap, unmute dulu siapa itu tuh. Bahkan disebut di Jepang sudah mulai dilakukan standarisasi untuk para robot perawat ini supaya lebih aman dan efektif, serta untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja perawat dari luar negeri. Dalam hal ini berarti permasalahan dalam dunia keperawatan menjadi lebih bertambah, yaitu masalah lapangan kerja yang akan semakin sempit karena tergeser oleh penggunaan robot. Lanjut. Randy, unmute dulu Randy. Randy.
Kesimpulan, perkembangan teknologi yang begitu pesat menghasilkan berbagai inovasi canggih, salah satunya teknologi robot yang digunakan untuk membantu dalam perawatan pasien di ruangan perawatan intensif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif perawat dalam penggunaan teknologi robot dalam perawatan pasien di ruang-ruang perawatan intensif. Perawatan kesehatan saat ini tidak diragukan lagi merupakan industri yang menarik dan berkembang pesat. Perusahaan teknologi telah memperhatikan kebutuhan dalam pengaturan perawatan kesehatan dan terus mengembangkan dan memajukan kebutuhan dalam pengaturan perawatan kesehatan dan terus mengembangkan dan memajukan teknologi yang akan menguntungkan pasien dan profesional perawatan kesehatan. Akibatnya, mahasiswa yang memasuki lapangan akan menghadapi tantangan dan peluang dalam mengadopsi dan mengadaptasi teknologi baru. Baiklah, akan diserahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Itulah presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Pada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akan menutup presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.